Sekut banget gue udah di kota Casablanca di Grand Atrium. Dan di belakang gue ini udah ada yang namanya, wow. Kalau lo lihat Twitter gue tanggal 11 April 2017, ini gue nyinggung soal The Legend of Suzuki WizKid. Yang sekarang ini diaplikasiin ke Suzuki Ignis Grand Atrium di kota Casablanca for Suzuki Ignis. Nah, ini dia nih, di sebelah gue ada namanya Suzuki Ignis. Dan ini mesinnya ada 1200 cc. Itu AGS, auto gear shift. Jadi kalau secara teknis sih kayak manual yang dimatikin gitu. Nah, seperti yang lo lihat tuh di depannya tuh ada aksen chrome. Yang mungkin kalau gue bakalan punya mobil ini, bakalan gue cat hitam juga sih. Selera. Dan headlamp ini lampunya tuh LED projector, ini ada DRL-nya, kelihatan mahal banget nih cuy, asli. Dan ini sama sih standar lah, di atas ada kayak peredam gitu-gitu. Dan kita sekarang lihat ke sampingnya cuy. Nah, yang paling menarik dari mobil ini kalau menurutku adalah sampingnya cuy. Bet, 3 sirip, The Legend of Suzuki WizKid hadir di Ignis men, 3 sirip. Ini yang gue suka banget nih, 3 sirip ini. Old school gila cuy. Dan sampingnya itu tuh kalau lihat kayak, ini bisa dibilang kayak urban SUV, city car, tapi crossover, tapi tinggi. Lu lihat di bawahnya tuh ini tingginya, ground clearance-nya tuh 180. Ya gue jelakan oke lah. Dan yang gue suka nih kayak ada list-list di sini tuh kayak nambah laki banget gitu. Wah. Dan yang gue seneng lagi adalah velgnya cuy. Gue kalau beli mobil pasti velgnya gue cat hitam. Dan ini udah dicat hitam, jadi ini balik lagi masalah selera sih. Tapi menurut gue, kenapa Suzuki ini ngadirin velg yang warna hitam? Karena untuk menambah kelakian, kejantanan mobil si Ignis ini sih. Sekut. Dan yang bikin menambah rasa-rasa old school dari mobil ini adalah rasa vintage. Sirip di sini juga nih cuy. Sekut. Lu kayak berasa 80-an gitu kan, mobil-mobil 80-an gitu. Gue suka sih. Karena mungkin muka gue vintage ya. Jadi ya suka sama berbau-bau vintage gitu. Oh, dan untuk menambah kelakian dari Suzuki Ignis, di atasnya udah ada ini cuy, roof railnya cuy. Wow, sekut. Nah, ini di dalamnya Suzuki Ignis nih, yang gue suka adalah dengan harga segini, lu ada engine start button di sini, dan di sini udah ada aksen karbon di AC. Kiri kanan, dan ini setirnya bisa naik turun tapi belum teleskopik. Ini ada untuk air mineral di sini. Naik tinggi gue tuh 180 cm coy. Dan masih lega, legroomnya masih oke, masih luas, dan atasnya nih headroomnya masih ya sisa segini. Ya, dan ini belakangnya Suzuki Ignis cuy. Balik lagi sesuai selera lu sih. Sorry. Yes, ini kayak muat. Dan gua kalau punya Suzuki ini sih, ini bakal gue copot sih. Ini kayak nggak penting banget buat gua. Gue kira tuh kalau pas di internet pertama kali ya, Suzuki Ignis kok sempit banget. Tapi pas gue rasain langsung, lumayan lega cuy. Oke, sekut banget. Sekarang gue ngobrol aja nih sama orang Suzuki-nya nih. Namanya siapa cuy? Evan, sekut banget Evan. Iya. Wih. Ignis cuy. Wah, total berapa warna sih? Kalau total kurang lebih ada 8 sampai 10 warna. Kita kalau untuk beda ada 2 tipe nih. Tipe GL, tipe GX. Kalau tipe GL sendiri total ada sekitar 6 warna. Oke. Kalau GX? GX itu ada dual tone, 3 macam dual tone. Jadi kalau teman-teman mau pilih Ignis nih, mau yang tipe GX, mode yang dual tone, tersedia warna biru.
Biru hitam, biru putih, kemudian orange hitam kayak di belakang ini. Oh atapnya, yang atap hitam itu tuh tersedia cuma warna biru sama si merah. Iya, dan hanya di tipe GX. Oh GX, paling tinggi? Iya, paling tinggi. Paling tinggi, oke. Dan ini bukan kategori LCGC? Bukan, kita untuk kategori masuk ke urban SUV. Urban SUV ya? Nah, bahasanya kita masuk ke mini SUV. Jadi kalau teman-teman cari SUV dengan mesinnya kecil, ambil Ignis. Oke, 1200 AGS, Auto Gear Shift. Oke, jadi yang diklaim konsumsi BBM itu mencapai 1 liter 23, itu untuk perhitungan secara statis ya. 23 cuy, ini mobil pemotor sih. Ini Suzuki Ignis supaya Suzuki Shogun sih. Bensinnya irit banget. Gila, apa ya Suzuki Tornado? Tornado GS. Oke, jadi Ignis ini urban SUV. Iya. Ground clearance-nya itu 180, bener ya? Betul, 180 mm. Oke, gue mau cerita sedikit nih. Rumah gue di Jagakarsa, Ega. Nah kadang-kadang gue tuh lewat Andara tuh jadi kayak ada perumahan jalan yang baru dibangun tol gitu lah. Iya. Dan itu jalanannya parah banget cuy. Belum jadi lah ya? Belum jadi, gue tuh mengidam-idamkan ada mobil yang kecil tapi tinggi. Dan ternyata Ignis keluar. Bisa jadi opsi gue nih untuk ganti mobil. Wah, good. 180 tingginya ya? Iya, 180, cuman dia punya sudut elevasi untuk apa namanya dari ban? Dari bannya 20 derajat. 20 derajat. Ya, oke lah buat nanjakan, buat ada becekan-becekan, genangan-genangan gitu kan. Juga dia nggak kesrot. Betul. Terus dan dalamnya tuh kalau nggak salah LCD-nya bisa diganti ya? Benar. Jadi untuk pembelian di Indonesia ini mobil CBU India. Cuman untuk head unitnya yang tersedia non touchscreen atau yang masih double din biasa. Iya. Nah, cuman kalau teman-teman mau upgrade ke LCD atau yang touchscreen, yang full LCD touchscreen itu kan? Bisa menambah di situ. Oh, namanya berapa duit tuh cuy? Kurang lebih 5 juta. 5 juta. Untuk LCD-nya ya. Bisa ditambahin yang 52 inch nggak LCD? 32 inch masih bisa. Ketutupan ntar, gimana nyupirnya? Aduh, ya pokoknya segitulah. Ya, jangan 52 inch juga, taruh main PS lagi di dalam. Terus dalamnya tuh AC-nya tuh gue ngerasa kayak ini mobil balap tahun 80-an tuh yang apa cetekan-cetekannya tuh kayak agak-agak manual, digital. Analog, analog, iya. Emang udah auto climate loh. Udah? Iya. Jadi kalau teman-teman masuk ke situ, tinggal tekan tombol autonya aja. Dia nyesuaiin sendiri dari blowernya, suhunya dia nyesuaiin sendiri semuanya. Oh, bisa dingin ya? Iya, bisa lah. Oh, kalah Ubin ATM dinginnya. Jadi Ignis senjata terbaru dari Suzuki. Harga nih cuy. Gini, kita harga mulai dari 139.500 untuk tipe GL manual. Nah, untuk tipe selanjutnya ada tipe GX manual itu 159.500. Kalau mau naik lagi tipe tertingginya yang Matic AGS tadi 169.500. Itu harga tertingginya. Cuy, hitungannya bukan LCGC dengan mobil yang seperti ini, udah ada keyless, udah ada push start button itu kan. Terus harganya 170, kurang dari 200 juta cuy. Sekut banget dah Suzuki ya. Dan ini kayaknya bisa dijawab nih. Sepertinya orang-orang di rumah nih, teman-teman sekut nih di rumah nih, ini penasaran kenapa Jimny yang udah dipamerin kemarin nggak hadir. Ayo, kenapa tuh? Gini. Gue sebagai marketing ya, yang gue tangkap begini. Suzuki, kita di Indonesia ini konsumen itu punya kelas tersendiri. Ya kan? Kita keluarin dulu MPV paling laku. Produk paling laku di Indonesia tuh mobil MPV. R3 kita punya. Betul, R3 New Diesel Hybrid ya? Iya, betul. New R3 Diesel Hybrid. Ini adlibs ya, tiap jam gue bacain pas gue siaran. Sampai gue hafal cuy. Gear to elevate. Ada start and stop system. Gue sampai hafal. Asli gue sampai hafal. Si Ignis ini dari jauh itu mungkin lu bisa bilang kok kecil amat, dari lihat di internet kecil amat. Lu coba deh datang deh. Lu coba rasain deh. Ternyata kagak. Lega. Karena kita sendiri punya volume itu kalau kita lipat bangku belakang kita ratain. 60-40 ya itu ya? Iya, 60-40 itu kita nyampe 267 kubik. Wow. Untuk kelas ini gede banget, udah cukup gede. Wow. Teman pernah naik Splash, pernah nyobain bagasi Splash, ya ini. Gitu. Lebih besar daripada Splash nih ya? Besar dari Splash. Wah, bagus juga nih buat usaha catering. Sekut banget ya, thank you banget. Sampai jumpa, pokoknya datang aja ke Kota Casablanca di Grand Atrium. Sekut.
kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Wah, di dalamnya lagi ngapain nih ya? Di dalamnya lagi ngapain nih?